Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian, sehat? Masih semangat Ibu? Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, para tamu-tamu Allah, para Diyufur Rahman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama Bapak dan Ibu, kita sama-sama sebelum kita lanjutkan perjalanan. Jadi perjalanan kita ini dari kota Makkah menuju kota Madinah kurang lebih jaraknya sekitar 425 km. Ya, jadi kalau dari Jakarta itu sampai Semarang. Tapi kalau di Indonesia belum tambah macet, belum tambah jalannya jelek, belok-belok, ya itu bisa sampai 8-10 jam itu ke Semarang. Tapi insya Allah ya Bapak dan Ibu sekalian, dari kota Mekah ke kota Madinah ini, kalau di Saudi Arabia ini jalannya bagus ya, dan jarang macet ya. Jalannya luas-luas, kecepatannya pun kalau di sini rata-rata 100 sampai 130 km per jam. Ya, itu kadang-kadang rata-rata 120 km per jam. Nah, maka tadi betul yang disampaikan Ustadz, kurang lebih ya perjalanan kita sekitar 4 sampai 5 jam. Mudah-mudahan Allah lancarkan, amin. Bapak dan Ibu sekalian, sambil kita mengisi waktu perjalanan, mohon izinkan saya boleh bicara 10 menit Ibu? Ya, walaupun saya ini megang mic ini nggak pantas ya. Saya ini orang biasa, orang yang nggak punya ilmu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin istilahnya kita sama-sama saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk meningkatkan rasa syukur ya. Jadi alhamdulillah kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diundang oleh Allah Subhanahu bisa untuk datang ke tanah suci ini. Ini adalah pilihan Allah. Ini bukan hal biasa Bapak Ibu sekalian. Karena di luar sana banyak orang di sana yang hartanya lebih banyak dari kita. Banyak nggak Pak? Yang depositonya banyak, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, istrinya 4. Di luar sana masih banyak yang jabatannya lebih tinggi dari kita Bapak Ibu sekalian. Bintang 1, bintang 2, bintang kejora ya, bintang 7. Tapi kalau Allah belum pilih, kira-kira bisa ke Makkah nggak Ibu? Mustahil, tidak akan bisa diumrah. Nah tapi kita Bapak Ibu sekalian, kita ini hamba yang lemah, kita ini doif, udah doif banyak dosa. Tapi dipilih Allah Subhanahu wa taala, kita bisa datang ke Mekah Madinah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu apa tadi? Syukur. Yang kedua ada yang mulia, syukur terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kita. Kalau kita lihat sejarah Bapak dan Ibu sekalian, dulu hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Madinah jalan kaki atau naik bis enak kayak gini Bu? Masya Allah. Bagaimana perjuangan Nabi SAW dakwah di kota Makkah 13 tahun lamanya. 3 tahun sembunyi-sembunyi ketika firman Allah SWT turun surat Iqra Al-Alaq. Iqra, bacalah, maksud baca di sini menurut ulama tafsir mengatakan, ada yang mengatakan Iqra, bacalah, ini bacalah daripada ilmu-ilmuwan agama. Ada yang mengatakan Iqra ini dalam ulama-ulama dakwah ini maksudnya lihat.
Bacalah kondisi umat pada saat itu, umat jahiliyah. Judi, Masya Allah, seenaknya aja minum khamr, jahiliyah, saling membunuh ya. Judinya dulu ini zaman jahiliyah bukan judi kayak kita ya, kita maboknya juga mabok apa paling, minum air. Judinya paling kita judi apa, remi paling. Tapi judinya dulu saking jahiliyahnya, Bapak sekalian, itu ada orang hamil, ibu-ibu perutnya melendung, ada isi anak, yuk kita judi, itu laki-laki atau perempuan. Kata saya ini laki-laki, kata saya ini perempuan. Kalau nggak percaya kita main judi, dibelek langsung dibunuh itu ibu-ibu. Saking jahiliyahnya, dibelek pasti keluarkan. Ternyata betul laki-laki, yang menang ini yang laki-laki. Minum khamr itu bukan kayak kita. Minum khamr itu dari tengkorak udah hasil ngebunuh, airnya dimasukkan khamr itu ke dalam tengkorak, itu baru diminum. Itu Iqra, bacalah kondisi umat ini. Akhirnya perintah selanjutnya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Disuruh langsung berdakwah Nabi SAW. Habis-habisan harta waktu diri untuk berjuang demi agama. Maka Bapak sekalian, Nabi ini langsung habis-habisan 3 tahun secara sir bersembunyi dan secara jahar di tahun keempat. Singkat ceritanya 13 tahun Bapak Ibu sekalian, Nabi berdakwah, berkembang umat Islam di kota Mekah. Masya Allah, mulai banyak yang masuk Islam. Tapi kafir Quraisy nggak mau nerima, ingin membunuh, maka ngumpet dulu di Jabal Sur. Masya Allah, 3 hari ngumpet dulu perjuangannya. Lalu dilanjutkan sekalian menuju, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Madinah. Perjalanan yang ditempuh 425 kilo kurang lebih ya. Kalau di map Google itu 435 kilo. Kurang lebih jalan kaki. Panas Bapak Ibu. Terik panas. Kendaraan terbatas. Mungkin ada itu namanya unta daripada Sayyidina Abu Bakar. Tapi Bapak sekalian, panas perjuangannya bagaimana dulu dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak sekalian, yang terakhir tadi bersyukur terhadap pilihan Allah. Yang kedua, bersyukur terhadap fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kita naik bis enak ya, dan juga fasilitas di hotel kita enak kalau menurut saya. Bapak Ibu tahu nggak hotel sebelah kita yang naik ke atas? Itu setiap hari travel berkelahi dengan orang catering. Karena makan sahurnya habis lagi. Itu ramai di grup Ampuri. Ya. Ramai, itu viral di Indonesia. Jemaah-jemaahnya itu kalau buka puasa nggak dapat makan, sahurnya udah kehabisan. Kalau kita walaupun sederhana, Masya Allah ya. Alhamdulillah, ini syukur. Orang bersyukur mah nggak akan nyesel, nggak akan marah-marah. Kondisi kamar mandi seadanya, kondisi kasur dempet-dempet, ya kita mau ibadah bukan buat bohong. Sepakat ya Bu? Ini baru bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mabrur nih, kita ingin menuju ke mabrur ini. Jangan pulang marah-marah. Lihat orang bagaimana itu marah-marah di hotel sebelah, nanjak lagi ke atas, jalan kita agak bawah dikit. Yang ketiga Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa hikmah daripada kota Mekah, apa yang kita bisa ambil. Jadi dalam perjalanan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun dakwahnya itu di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Dari mulai Iqra sampai ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati ila akhir ayat. Ini kurang lebih 23 tahun Nabi SAW dakwah. 13 tahun dakwah di kota Makkah, 10 tahun dakwah di kota Madinah. Tempat lahir Nabi di kota Makkah. Tempat meninggal Nabi di kota Madinah. Maka Bapak sekalian, di kota Mekah 13 tahun dakwah ini rata-rata ini dakwah tentang tauhid. Sepakat ya? Karena ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala turun ini namanya ayat Makkiyah.
Kalau turun di Madinah ayat Madaniyah. Apa ayat Makkiyah? Ayat-ayat itu yang biasanya ciri-cirinya itu ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, belum ada ya ayyuhalladzina amanu selama ayat di Mekah. Dan perintah-perintahnya juga ceritakan tentang ketauhidan, bagaimana tentang keimanan. Nah, setelah baru tanggal 10 daripada ini Nabi SAW ya, daripada kenabian SAW, baru mulai perintah sholat. Baru ke Madinah, perintah-perintah yang lainnya di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, mulai ada perintah daripada puasa, mulai ada perintah daripada zakat, wanita menutup aurat, semuanya adanya di Madinah, Bapak sekalian. Makna yang kita bisa ambil apa, Bapak dan Ibu sekalian? Madinah ini kita belajar tauhid. Yang pertama tauhid kita, untuk apa kita tawaf, untuk apa kita sa'i? Ini adalah mengambil milahnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibuat langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu berhaji dan umrah. Milahnya mengikuti milah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisah Siti Hajar? Sejarah dari kota Makkah ditinggal ya selama 13 tahun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tanah tandus. Bagaimana Siti Hajar sedih, anak bayi belum 1 tahun umurnya, belum 1 tahun Nabi Ismail ya, bekal yang secukupnya disuruh ditinggal. Maka Bapak dan Ibu sekalian, di situ belajar keimanan. Ya Allah, aku telah ditinggal Nabi Ibrahim, suamiku tercinta. Maka cari ke Bukit Sofa, siapa tahu ada yang nolong. Ya, naik lagi ke Bukit Marwah, siapa tahu ada kabilah yang lewat, saya mau minta bantuan, udah kering, kerontang, kehausan. Maka Bapak Ibu sekalian, masih berharap pembelajaran ini ke makhluk, masih belajar ke selain Allah istilahnya. Walaupun keimanan insya Allah sudah betul, tapi di situ pembelajaran pemantapan keimanan oleh Siti Hajar. Maka singkat ceritanya 7 kali bolak-balik, belum ada yang nolong. Maka ketika pasrah minta pertolongannya ke manusia, dia meminta pertolongannya ke makhluk, minta ke selain Allah itu tidak bisa. Mulailah di situ keyakinan yang 100% kepada Allah. Di depan Ka'bah itu 14 meter kurang lebih di depan Multazam, lalu mulai mengeluh kepada Allah, ya Allah, hamba lapar, hamba haus, anakku lapar, anakku haus, tidak ada manusia yang bisa membantu. Allahus Samad, Allah yang tempat bergantung, Allah yang tempat menolong, Allahul Musta'an. Maka tolonglah hamba. Nah, di sini keimanan sempurna. Maka Bapak dan sekalian, Nabi Ismail alaihissalam mengetukkan kakinya ke dalam tanah, ke tanah, lalu muncul air. Lalu Siti Hajar itu menyebut zam, kumpul-kumpul air, dibuat bendungan kecil yang sampai sekarang keberkahan air zam-zam tidak habis sampai hari kiamat. Sudah minum zam-zam ya Bu di sana? Insya Allah bagian berkahnya. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung yang minumnya, tergantung doa yang minumnya. Mau sembuh penyakit minum air zam-zam, mau berkah, mau pinter, mau sehat minum air zam-zam insya Allah. Nah Bapak sekalian, maka keimanannya sudah 100%. Nah ini baru Masya Allah. Begitupun kita ya. Ini kalau saya ceramah ini bisa 2 jam kan ya. Karena sudah ada yang merem, sudah ada yang ngantuk ya. Nah, karena puasa ya. Nah, tapi kupingnya mendengar ya. Dilanjut ya. Nah, udah dulu lah, nanti biar bersambung aja ya. Nanti ada tausiah lagi. Jadi Mas sekalian, intinya adalah bagaimana kita belajar ketauhidan ya. Iman kita ini betul ya. Tidak ada makhluk satupun yang bisa mendatangkan manfaat, madarat ya. Yang menolong ini siapa? Allah. La ilaha illallah. Ketika iman sempurna, keyakinan betul kepada Allah ya, maka amalan agama pun akan mudah diamalkan. Seperti Nabi dengan sahabat sempurna imannya 13 tahun di Mekah, ketika ke Madinah gampang amalkan agama. Perintah daripada dilarang meminum khamar di Madinah, langsung para sahabat menghancurkan khamar-khamar mereka. Maka di kota Madinah menjadi lautan khamar, ditinggal. Ketika ada perintah sholat, imannya kuat, jangankan 5 kali,
50 kali pun siap sahabat. Tapi Nabi nggak tega ini. Nenek-nenek sama kakek-kakek kalau 50 waktu gimana? 5 kali gimana? Ya. Nah, kita keberatan maka jadi 5 waktu. Yang menutup aurat ketika imannya kuat wanita, maka ketika turun perintah Allah SWT untuk menutup aurat, maka langsung para sahabat wanita dengan ketakutan pucat turun ayat tentang menutup aurat, langsung mereka gemetar dan mencari kain-kain dan ditutup seluruh daripada badannya itu untuk menutup aurat. Begitu kalau iman udah kuat. Jadi begitu pun kita sekalian, maka kita niatkan tingkatkan keimanan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semangat. Nanti di kota Madinah akan diceritakan oleh Ustaz Abdul Hamid bagaimana sejarahnya. Ya, perintah-perintah Allah nanti di sana ada peninggalan-peninggalan sampai kepada makam baginda Nabi Muhammad SAW adanya di kota Madinah. Sehingga ujung-ujungnya Madinah sebelum meninggal menjadi kota Daulah Islamiyah, artinya kota dari hasil perjuangan Nabi. Ini 2/3 dunia dapat dikuasai oleh orang Islam. 2/3 dunia. Nanti sejarahnya akan diceritakan oleh Ustaz Abdul Hamid dan tempat-tempat mana saja yang kita kunjungi. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang kalau panjang bisa panjang, pendek bisa pendek, kalau yang gimana ininya aja. Maka kita cukupkan saja tausiah kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tingkatkan lebih semangat lagi ya untuk ibadah di Madinah. Ini kesempatan nih, kapan lagi saya bisa ke Madinah. Pahalanya itu nanti disebutkan oleh Ustaz ya. Salah satunya adalah sholatnya di Masjid Nabawi atau di Masjid Aku, kata Nabi, ini lebih baik daripada 1000 rakaat di luar Masjid Nabawi. Bayangkan 1000. Ibu sholat 2 rakaat 1000 di luar, di Purbalingga 1000, kuatnya sholat 1000 ya. Di mana itu? Jakarta, Depok ya, Cilegon, Banten ya. Nah, di Banten 1000 rakaat bagaimana tuh? Ini dengan 2 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram Mekah, lebih dahsyat lagi kata Nabi, 100.000 kali lipat. Kita hebat ini jemaah. Saya lihat ada yang dari subuh sampai duha ya, ada yang dari asar sampai isya sampai tarawih, bahkan ada yang zuhur pulang-pulang habis tarawih. Itu kebayang saya pahalanya seperti apa. Maka bos sekalian, yuk kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ibadah kita agar kita pulang ini ada hasil. Kalau bahasa orang dosen itu ada goal. Goal itu ada apa, hasil. Umroh itu nggak hanya capek dan keluar biaya, tapi goal menjadi orang yang mabrur dan mabrurah, tambah soleh, tambah rajin ibadah dan meninggal husnul khotimah. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.